Ijan ojeka jika dunia lain pedah upaya Tuh bisa mendahar kayak sebenarnya karena ibsamu hayang ngeriang dunia hayang ngeriang dunia karena incu jaga alam distimulasi hayang ngeriang dunia hayang ngeriang dunia Ibu dan Bapak yang kami hormati, lagu Karuhun Pundung ciptaan aktivis yang peduli lingkungan dari Tasik, dan ini adalah aktualisasi literasi di SMA Negeri 3 Kuningan, sehingga lagu ini menjadi ciri khas sekolah kami yang menuju adiwiyata mandiri melalui jalur prestasi untuk bidang kearifan budaya lokal.
Hatur nuhun. Mangga. Selanjutnya, Ibu dan Bapak tamu rombongan dari SMA Negeri 6 Cimahi, sambil melepas lelah, kami akan tampilkan vokal grup dari SMA Negeri 3 Kuningan. Ini juga sama, memasuki SMA Negeri 3 Kuningan melalui jalur prestasi seni suara. Untuk Ananda Ajis CS, CS-nya siapa saja nih? Ananda Ajis, Kelvin, Mira, Vina, Nida, dan Ajeng. Ya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta hadirin sekalian. Di sini kami dari vokal grup SMA Negeri 3 Kuningan akan membawakan 2 buah lagu. Untuk lagu yang pertama yaitu lagu ciptaan dari guru
Untuk lagu selanjutnya yaitu lagu Indonesia Jauh. Indonesia
membuka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke acara yang kedua, sambutan. Yang pertama adalah maksud dan tujuan kunjungan dari SMA Negeri 6 Cimahi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langkung tipayun sing kuring ngatur nuhun ka pembawa acara antos masihan waktos ngawakilan di SMA genep kanggo ngalakukan sambutan maksud dan tujuan kunjungan. Oke, Bapak Kepala SMA Negeri 3 Kabupaten Kuningan, nukusin kuring dihormat, para guru TU SMA Negeri Kuningan dan rekan-rekan kerja saya dari SMA Negeri 6 Kota Cimahi. Ini terdiri dari para guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling yang aktif, mungkin yang ada hubungan dengan rencana kunjungan ini, juga para tenaga kependidikan, karena kegiatan salah satu tujuan kami ke sini adalah menindaklanjuti kunjungan yang sebelumnya, yaitu di waktu masih dipimpin masih PLT juga ya, PLT Kepala SMA Negeri 6 Kota Cimahi, yaitu Ibu Dr. Mimin yang sekarang sudah pensiun pada tahun kemarin bulan Desember, November pensiunnya Desember. Seperti tadi disampaikan, kunjungan pertama kami atau sekolah kami ke sini pada waktu dipimpin oleh PLT Ibu Dr. Anda Hajah Mimin Hermiati MM, sudah terlihat ada perkembangan yang meningkat di Kota Cimahi sebagai sekolah yang tidak terlalu luas di Kota Cimahi, SMA Negeri 6 ini, tetapi memiliki potensi untuk mengunggulkan lingkungan hidupnya. Kalau disebut yang paling luas mungkin di SMA Negeri Cimahi itu adalah di Kota Cimahi itu SMA Negeri 3 ya, hitungnya dulu itu, dan SMA Negeri 4, dan sisanya adalah sekolah-sekolah kecil. SMA Negeri 6 juga posisinya lahannya tidak persegi ya, agak sedikit memanfaatkan kondisi yang ada, karena di tengah kota atau di pinggir kota untuk Cimahi, tetapi termasuk yang berdampingan dengan Kota Bandung. Jadi termasuk yang sudah cukup sempit tempatnya. Nah, tujuan kami ke sini memang alhamdulillah pas melihat kembali ke sini kami belum bisa seperti ini ya. Nah, ini mungkin bagaimanapun juga tidak bisa menyusul gurunya ya. Kalau gurunya SMA Negeri 3 Kabupaten Kuningan, kita masih sebagai harus banyak belajar untuk memanfaatkan potensi yang ada, untuk sedikit ya kesan pertama pas masuk sudah terlihat ini betul-betul akan menjadi contoh untuk hidup. Jadi tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meneruskan berguru terus, karena kita tidak akan bisa berhenti berguru. Alhamdulillah
mempunyai cita-cita dari kami SMA Negeri 6 itu untuk terus-terusan meningkatkan khusus yang berhubungan dengan tadi disebutnya adalah kebijakan lokal ya, atau keunggulan lokal, kearifan lokal. Alhamdulillah. Nah, khusus untuk pribadi saya sendiri ke Kuningan ini sudah ke-4 sekolah mungkin ya. Ke sekolah pertama adalah tugas saya sebagai asesor di SMA Negeri Ciniru dan Kabupaten Subang. Kedua, hubungannya nyambung dengan ini, yaitu sekolah SMA Mandi Racan ya. Mohon maaf kalau salah menyebut Mandi Racan. Tadi ada yang berkomentar di waktu mengatakan Mandi Racan, meren maksud nama San Mandi gitu. Tapi Allah alam itu bangga orang Sumedang ya. Mandi Racan. Nah, itu hubungan nyambung. Pada waktu itu bukan sekolah yang Mandi Racan, tujuannya sama. Kota Cimahi ingin belajar dari sekolah Mandi Racan untuk menjadikan sampel pada waktu itu masalah lingkungan hidup untuk di sekolah-sekolah di Kota Cimahi. Jadi ini adalah sekolah keempat yang kebetulan pada waktu itu menurut informasi dari Pak Cipta, ini Pak Cipta kebetulan yang cukup menyambungkan selain sekarang Bu Haja Erna ya, cukup menyambungkan karena kebetulan bersaudara dengan tokoh yang berhubungan dengan kepemimpinan lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan. Karena Mandi Racan juga menurut informasi dari Pak Cipta adalah termasuk dirintis oleh Pak Sudrajat juga. Alhamdulillah. Jadi keempat, sekolah keempat. Dan kalau kunjungan ke satu lagi, saya di sini mungkin hubungannya dengan PGRI ya. Karena saya sekretaris PGRI Kota Cimahi. Saya pernah berkonferensi di Grage. Dan di waktu asesor juga tidur di Grage. Jadi ada cukup lumayan. Kebetulan juga yang legendaris dari keguruan, dari KPGRI adalah orang sini Pak. Mungkin masih saudara Pak Sudrajat ya. Itu yang legendaris pimpinan guru Indonesia adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Surya. Itu orang Kuningan. Itu gambaran yang cukup menarik karena ini kami bawa juga guru itu supaya semangat meningkatkan. Tadi ada dalam lagu yang pertama Eling-eling ya. Nah itu mudah-mudahan pangeling-eling ya untuk kita semuanya. Kita sebagai guru terus meningkatkan profesionalitas, termasuk ngobrol sedikit tadi satu basic ya saya dengan Pak Sudrajat, yaitu dari bahasa. Berbicara dengan teman-teman, ada disebutkan nama-nama yang satu angkatan dan kemudian mungkin angkatan juga tidak terlalu jauh, sama-sama dari bahasa, saya bahasa Inggris, Bapak sudah dari bahasa Sunda, sama-sama dari IKIP. Jadi IKIP-nya IKIP Bandung ya, alhamdulillah. Dan di sini juga banyak lulusan IKIP Bandung. Ya mudah-mudahan sampai terbayangkan itu betapa Caraka mungkin di sini akan banyak belajar. Pas masuk tidak karena kami mungkin akan datang saja, insya Allah ya. Ini mungkin sudah terbiasa ya. Udah mulai pekerjaan itu bagaimana caranya sudah tetap kondisinya seperti ini. Nah itu harus banyak juga yang jadikan pelajaran, termasuk nanti akan membawa ini para wali kelas untuk di kelasnya masing-masing mendidik berlingkungan hidup dengan teman-teman, dengan para siswa, juga para tenaga kependidikan, ada tenaga administrasinya yang kami bawa, juga ada disebutnya itu adalah pelaksana khusus ya. Kita bawa hampir seluruhnya, hanya tertinggal di sana security ya satu kalau masalah yang tertinggal, dua, ada security satu, dua-duanya ya. Ada dua security yang ada di sana. Tidak salah satu ada yang di sini nggak security, karena mungkin kesekuritian juga perlu ya. Ya tapi ya mungkin security bisa banyak belajar nanti dari para tenaga kependidikan lain dan dari pelaksana khusus yang kami bawa di sini. 54, 45 Pak. Ya sekitar seperti itulah banyaknya. Insya Allah lebih dari setengahnya personil SMA Negeri 6 ini adalah
kami bersama-sama untuk belajar banyak di sini. Itulah gambaran mungkin yang perlu kita tujuan, maksud dan tujuan kunjungan kita, yaitu yang lebih ini mungkin tokohnya mungkin yang agak nyambung yaitu Pak Cipta sendiri. Mungkin nanti mungkin ada kesempatan lain bisa sedikit membeberkan lebih panjang lagi tentang beberapa yang diinginkan atau hasil-hasil dari kunjungan di sini sebagai sampel ya, sebagai teladan. Meskipun tadi disebutkan ada 34 ya kelas sekolah itu di sini ekstrakurikuler. Kalau di kita Pak Cipta ada berapa? Ini di kita belasan, di sini 34. Nah itu juga bagi ekstrakurikuler kita bisa melihat bagaimana cara mengelola sampai sebanyak 34 ekstrakurikuler. Mungkin ini nyambung juga dengan kearifan lokal. Hasil-hasilnya tadi sudah kita dengarkan dari seni suara, dan juga mungkin nanti termasuk di dalamnya adalah untuk Kuningan ini tadi karena pimpinannya juga dari bahasa daerah, dari bahasa Sunda, itu juga mungkin bisa dijadikan salah satu kearifan Provinsi Jawa Barat atau lokal Jawa Barat adalah bahasa Sunda. Itu bisa berkembang. Dan alhamdulillah yang menginginkan menjadi provinsi Cirebon ini apa istilahnya ya? Pokoknya ada 4 kabupaten ini. Saya baru Kuningan ya. Alhamdulillah ke Indramayu belum pernah, ke Kabupaten Cirebon belum pernah, ke Kota Cirebon baru Kuningan yang dijadikan 4 kali bertemu dengan yang berhubungan dengan pendidikan di Kuningan. Nah itu sebagai gambaran aja, agak beda. Kalau jadi provinsi itu agak disayangkan ya, karena kebetulan agak sedikit dua macam. Cirebon sama Indramayu adalah lebih ke etnisnya etnis. Kata orang Jawa Barat, kata orang sebelah sana menyebutnya itu Jawareh ya. Sedangkan Kuningan adalah murni Sunda ya, orang Sunda. Kuningan sama Majalengka itu Sunda. Nah sampai sekarang kemarin juga kebetulan gejolaknya begitu. Salah satu yang menghambat terciptanya provinsi Cirebon itu adalah salah satunya adalah karena di sini mungkin masih agak berat kadio ya, masih ingin bersatu dengan Jawa Barat yang lain mungkin karena ada beberapa pencabutan sedikit mungkin gejolaknya begitu. Nah itu hanya sedikit ke politik lah yang berhubungan karena Cimahi juga sebagai kota baru. Kalau Kabupaten Kuningan termasuk kabupaten yang tua ya. Lambangnya itu apa? Ada kudanya ya, masih itu lambang bukan itu. Kuda itu simbol apa? Kuda terbang itu. Kuda Kuningan ya, kuda Kuningan. Oh berarti alhamdulillah diingatkan juga. Itulah mungkin tidak terlalu panjang lebar. Yang bisa ingat saya sampaikan, tidak ditulis, kemudian Pak Cipta tidak bikin suatu redaksi apa kira-kira. Yang diingat aja di Harawasa Pak Cipta kira melambung hanya seperti itulah. Tujuannya adalah untuk banyak belajar terus yang berhubungan dengan keunggulan. Salah satu kebetulan Cimahi itu ditunjuk oleh Pemkot sebagai titik yang dinilai masalah kelingkungan hidup yang berhubungan dengan penilaian Adipura, dan juga informasi dari surat kabar anjuran Pak Aher untuk mencontoh ke sini. Jadi banyak ya dasarnya. Selain kita sudah pernah ke sini, juga ada anjuran dari Gubernur Jawa Barat untuk ke sini. Dan ketiga, program SMA Negeri 6-nya sendiri untuk terus meningkatkan profesionalitas terutama yang berhubungan dengan kearifan lokal, lingkungan hidup dan kearifan lokal lainnya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Hatur nuhun dina sagala pratosanana, hapunten dina sagala kekiranganna. Wabillahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke acara sambutan yang kedua, tanggapan Kepala SMA Negeri 3 Kuningan kepada Bapak Dr. Andes Haji Sudrajat MPD, kami silakan. Cimahi beserta rekan-rekannya, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Ibu, Wilujeng Sumping, atur nuhun
niatkeun nambih wardi Pak Kepala. Alhamdulillah karasan aya Tadi, Pak Cipta dan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah etang refreshing ya Pak. Sebenarnya tidak ada Pak istilah studi banding ke SMA 3, kita sharing saja, jauh dari sebuah kesempurnaan. Kami juga sedang belajar dan terus belajar, mencoba memperbaiki apa yang kurang. Karena kata kunci di dunia pendidikan sebenarnya hanya satu, evaluasi. Ketika evaluasi itu dilupakan, maka selesai pula dan mati dunia pendidikan. Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah evaluasi. Dan tentu Bapak Ibu yang saya hormati, SMA 6 pun saya sering main ke sana, sudah sangat bagus Pak. Jadi sama-sama tentu tidak pernah ada kesempurnaan dan kekurangannya ada. Kalau Bapak Ibu juga di sini lihat mungkin banyak. Kita sedang terus belajar dan belajar. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga yang harus kita bangun ya filosofinya, kita harus menanam padi kan Pak. Kalau menanam padi pasti ada rumput. Kalau menanam rumput kita tidak pernah ada padi. Oleh karena itu sesuatu yang baik berbuat kebaikan adalah memang sesuatu yang harus kita bangun bersama. Apalagi dunia pendidikan itu dunia yang baik-baik, dunia budi pekerti, dunia mencerdaskan anak-anak. Jadi di SMA 3 Kuningan ini sebenarnya masalah lingkungan hidup bukan sesuatu ikon yang memang itu yang mesti dibangun. Kita punya misi Svantika berbasiskan wisata pendidikan menuju tahun 2017. Jadi ketika saya masuk Oktober 2013 sampai 2017 ini kita akan ingin goalnya benar-benar terpenuhi. Yang berbasiskan wisata pendidikan seperti apa? Oleh karena itu ada 7 penopang yang misinya itu unggul keagamaan, unggul disiplin, unggul akademis non akademis, unggul sekolah sehat, unggul sekolah berbasis lingkungan hidup, unggul kearifan budaya lokal, unggul cyber school. Dan 7 konsep ini sebenarnya 7 konsep yang standar yang harus dibangun oleh semua sekolah. Mengapa? Karena unggul disiplin sangat penting. Kalau tidak ada disiplin, mana mungkin sekolah akan terbangun dengan baik. Unggul keagamaan sangat mungkin, sangat penting karena itu membangun kelembutan anak-anak. Anak paham akan masalah moral begitu. Kemudian unggul akademis dan akademis memang udah ganana, memang harus seperti itu. Goalnya di SMA berbeda dengan SMK. Sejauh mana anak mampu menuju ke perguruan tinggi yang ternama ya. Kemudian goalnya sekolah sehat, memang anak-anak harus sehat kan? Harus sehat, jauh dari bahan kimia, kemudian juga jauh dari seks bebas, jauh dari narkoba, perilaku hidup bersih dan sehat memang harus dibangun begitu. Kemudian unggul lingkungan hidup, mana mungkin dunia ini akan terus berjalan dengan baik ketika anak-anak tidak cinta lingkungan. Oleh karena itu lingkungan hidup bagian yang esensial yang harus dibangun kepada anak-anak. Pendidikan menjadi bagian lahan terpenting. Kalau dari TK anak-anak terbiasa membuang sampah tidak sembarangan, dapat dibayangkan di SD menjadi kuat, di SMP kuat, di SMA juga kuat. Ditambah lagi di SMA-nya mungkin dia sudah berpikir lebih leluasa, di SMP-nya sama, bagaimana mengolah sampah dengan baik,
dimanfaatkan dan membangun sebuah konsep dari alam untuk alam, oleh alam dan kembali ke alam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di sini kita ada tempat abdas. Di handapna ada 2000 liter wadah air. Abdas lalebet karena tangki. Dari sana kita buang lagi ke untuk nyiram, Pak, untuk nyiram. Ada sumur resapan, ada biopori, tatangkalan, marura, lebetkeun karena biopori dan pupuk. Kemudian ada juga tanaman yang lain atau kararoneng atau kararasna dikarempolkeun. Ada fermentasi yang 4 dibangun jadilah sampah ini, Pak. Jadi pupuk. Jadi itu konsepnya, kita mencoba sedang belajar dari alam, oleh alam, untuk alam dan kembali ke alam. Hal yang esensial yang perlu dibangun oleh anak-anak. Ketika itu terjadi di semua sekolah, dapat dibayangkan teu aya banjir, Pak. Teu aya banjir, tidak ada pembalakan, tidak ada jentik nyamuk dan sebagainya, anak menjadi sehat. Jadi itu hal yang terpenting. Kemudian kita bangun juga anak-anak sekolah sehat, lingkungan hidup, juga ada kearifan budaya lokal. Yang tadi kita nyanyikan anak-anak ini karuhun pundung, ini mengingatkan kepada semua orang agar cinta lingkungan. Kalau saja sekarang di kutub utara esnya sudah meleleh, itu kemudian pohon-pohon ditebang, kertas yang 200.000 rim membutuhkan 4 ton lahan kayu yang harus ditebang, itu dibangun, diingatkan bahwa itu mengganggu kondisi alam. Nah, cyber school nanti jawabannya adalah pemanfaatan kertas, Bapak dan Ibu. Nah, kearifan budaya lokal juga sama. Kita diharapkan anak-anak ini harus hafal Kawi, Cianjuran, Kuku, Kacapi Suling. Nanti kelak tahun 2030 ini hilang. Orang nanti akan mencari saha nu tiasa Cianjuran teh, di mana tempatnya, dan bayarnya nanti mahal. Hotel-hotel memerlukan. Banyak orang yang rindu akan kesenian Sunda. Oleh karena itu mencoba SMA 3 juga membangun konsep kearifan budaya lokal. Termasuk cyber school itu sangat penting kita bangun karena anak-anak tidak gagap teknologi, anak-anak memanfaatkan Android-nya dengan bagus, dengan baik, dipakai konsep pembelajaran. SMA 3 mencoba belajarnya bisa di mana saja. Guru menerangkan selama 17 hari tidak hilang, bisa dibuka kembali di Android miliknya. Jadi itu anak bisa belajar. Jadi konsep kertasnya sudah mulai bergeser, tidak ada mencatat, tipernya juga sudah berbasis elektronik, semua kita kembangkan. Nah, ketujuh unsur ini bagian yang selalu terkait untuk dibangun dan menjadi standarisasi sekolah. Kalau hanya satu unsur tentu ada ketimpangan. Oleh karena itu kembali SMA 3 sedang belajar 7 unsur ini. Alhamdulillah atas kehendak Allah dari 7 program ini sudah 5 di kategori nasional. Jadi kita tinggal 2 lagi. Nah, indikator keberhasilannya alhamdulillah, Pak. Jadi bentuk lomba ini adalah bagian untuk mengukur sejauh mana kita benar melakukan kegiatan tersebut. Bukan sesuatu yang harus kita kejar dalam lomba, tapi konteksnya menjadi sebuah kebutuhan. Kalau sudah menjadi sebuah kebutuhan, maka lomba menjadi include bagian di dalamnya sebagai alat ukur evaluasi. Begitu. Terevaluasi, alhamdulillah kita 5 kategori tingkat nasional, dan tentunya harapan SMA 3 terus dapat mengembangkan dan bisa menularkan sasireun sabeunyereun, Bapak dan Ibu. Itu arahnya ke sana. Dan Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita juga mencoba isinya setelah 2017 ini
Kita coba visinya pembudayaan semantika berbasiskan wisata pendidikan. Jadi nanti di konteks 2017 ke 2020 sudah dalam ranah pembudayaan. Pembudayaan artinya konteksnya di pemeliharaan. Ini sayang kalau tidak diteruskan. Jadi visi dan misi memang bagian yang harus kita bangun, kita kuatkan. Mungkin ada sekolah kadang-kadang isina kapalih kaler pada melana kapalih kidul. Nah ini kita akan SMA 3 mencoba membangun yang seperti itu. Itu Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Tentu kami berharap Bapak Ibu berkenan hadir di sini menikmati suasana SMA 3. Kalau yang baiknya diambil, yang gak baiknya dibuang saja Bapak dan Ibu. Kata kunci pesan dari saya orang yang lebih tua, mungkin saya usianya sudah hampir 60 tahun Bu. Oktober nih sudah 60 tahun. Pesannya hanya satu, ikhlas Bapak dan Ibu. Kalau kita ikhlas melakukan apapun, ya enjoy, kita nikmati. Saya sudah 6 sekolah Bapak dan Ibu. Saya hobi begitu, hobi menata. Saya cinta pada dunia pendidikan. Saya juga senang. Artinya ke sekolah bisa 5 kali sehari, Pak. Pulang, datang lagi malam hari. Karena cinta, apa yang dipikirkannya bagaimana sekolah ini bisa maju dan berkembang. Kalau kita berpikir apa yang harus saya dapatkan dari sekolah, itu nanti yang ada kecewa begitu. Tapi apa yang bisa saya berikan? Kumargi urang boboh ka sakola, anu boboh mah semuanya di hadapannya adalah sesuatu yang bisa kita berikan begitu. Benten sarang teu boboh Pak, teu boboh. Lebihan we. Boboh mah emut bae Pak. Di WC emut, di dapur emut, di mana-mana emut. Selalu mengenang karena kita cinta. Saya pun sama. Kalau di rumah kadang-kadang bagaimana saya menghilangkan ini ingatan sekolah sesah Bu, kumargi boboh jadi emut we. Bangun jam 3, oh ini ya ada yang belum dikerjakan, besoknya ngobrol briefing dijelaskan. Itulah kekuatan cinta Bapak dan Ibu. Dengan cinta segalanya akan menjadi sukses. Bapak Ibu cinta pada SMA 6? Tentu Bapak Ibu mencintai SMA 6. Hadirnya ke sini adalah juga karena cinta. Saya mengajak, mari kita tingkatkan keikhlasan dan cinta Ibu pada SMA Negeri 6. Kalau Ibu sudah cinta, segalanya lupa akan segalanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sebelum acara selayang padang mengenai SMA Negeri 3 Kuningan, kami akan tampilkan salah satu artis kami, pemenang nominasi D Akademi 2, Ega Noviantika. Mangga Neng Ega mempeng masih di SMA Tilu karena sekarang sudah kelas 12, kemarin sudah UMBK. Wantun nyalira di payung? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa. Tak ingin jauh darimu, rindu takkan berhilang.
Jangan memisahkan kita, ku takut kau tak setia, curiga menulas jiwa. Ku ingin selalu bersama dengan orang yang ku cinta, tak sanggup jauh terpisah, walaupun aku percaya jodoh takkan kemana. Bila Tuhan menakdirkan, pasti berbicara. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta walau kau bersama. Jangan memisahkan kita, ku takut kau tak setia, curiga menulas jiwa. Ku ingin selalu bersama dengan orang yang ku cinta, tak sanggup jauh terpisah, walaupun aku percaya jodoh takkan kemana. Bila Tuhan menakdirkan, pasti berbicara. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta walau tak bersama. Saya pilih balon terakhir biar teksnya buat saya cuma sedikit, nanti banyak kan dia. Pilih ibu bapak gak dengar rencangan? Mana ibu? Laguna